gitu. Jadi kita akan membahas bursa nama pengganti Hasto hingga pengganti Kaesang. Siapakah dia? Nah, untuk lebih lanjut ya, mencari tahu ya, mengorek lebih dalam, kita akan bersama Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif PPI. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Yang Mas selalu Adi. penuh dengan kejutan. Wow. Kali Mas ini Adi cosplay sebagai Ikang Fauzi ya Mas ya? Ikang Fauzi, betul. Nyanyi dulu kalau gitu Mas. Nyanyi dong Mas. Coba Mas. Kalau dangdut boleh dong. Oh, Denny Caknan berarti kalau gitu. Boleh, silakan. Silakan Mas Adi, it's time for you to shine. Gitu ya? Gak dibayar buat dangdut ya? Gak dibayar ya buat dangdut ya. Itu segmen lain ya Mas ya, nanti kita bikin segmen setengah jam, kita nyanyi bareng-bareng sama Mas Adi. Mas Adi kapan-kapan iya main kesini dong. Sini langsung dong, biar Iya kita bisa karaokean. Tadi saya lihat ada yang main musik tuh. Ada, iya benar. Bisa ada. kita bikin kayak gitu nanti juga. Iya, Mas Adi mau tertarik nih Mas Adi? Oh menarik dong. Kalau urusan olah vokal boleh lah. Wah boleh. Sekarang kita pengen vokal yang diolah adalah narasi-narasi dari Mas Adi soal bagaimana ini desas-desus pengganti Hasto yes. yang menjadi sekjen PDIP saat ini, Hasto Kristianto yang saat ini masih bergulir kasusnya. Mungkin sebelum ngomongin siapa penggantinya, kita boleh dulu diceritain kembali Mas Adi soal yang membuat Hasto ini tidak langsung diganti, minimal ada pejabat sementara pengganti gitu. Padahal kan ini kasusnya udah bergulir, tapi kenapa kok ini masih belum diganti juga, Mas Adi? Analisisnya gimana? Ya sepertinya memang PDIP itu masih menganggap persoalan Hasto belum selesai, belum clear, dan lebih kentara nuansa politiknya dibandingkan dengan nuansa hukum. Itulah yang sepertinya membuat kenapa sampai detik ini PDIP belum juga mengganti sekjen mereka Pak Hasto yang saat ini sedang berurusan dengan hukumnya. Nah yang kedua, bisa saja apa yang terjadi pada Pak Hasto hari ini yang berurusan dengan hukum itu adalah menjadi persoalan PDIP secara institusional. Artinya apa? Kalau Pak Hasto memang menghadapi persoalan hukum ini, itu secara tidak langsung adalah hal-hal yang juga harus dihadapi oleh PDIP secara institusional. Wajar kalau kemudian sampai detik ini tidak ada pergantian apapun terkait dengan sekjen PDIP. Atau jangan-jangan yang ketiga bahwa sebenarnya masih belum ada putusan resmi dari KPK gitu ya. Ini kan masih proses pemanggilan saksi, masih terjadi pendalaman terkait dengan kasus yang berlanjut. Sebelum ada putusan yang kemudian secara definitif, sepanjang itu sepertinya memang PDIP menganggap tidak terlampau penting untuk mengganti posisi sekjen mereka. Saya kira di situ memang konteksnya ya. Oleh karena itu mungkin kita semua publik harus bersabar bahwa pergantian Pak Hasto itu harus nunggu pelaksanaan kongres entah bulan depan atau bulan depannya lagi, yang konon itu segera akan dijadwalkan oleh PDIP untuk mengonsolidasi kekuatan politik mereka, memilih ketua umum, termasuk juga akan menentukan siapa yang akan menjadi sekjen. Kira-kira bakal diganti itu Mas pas kongres nanti? Kemungkinan? Kalau melihat tanda-tanda alam ya, kecenderungan Pak Hasto itu diganti, saya kira cukup terbuka. Karena memang Pak Hasto ini adalah salah satu sekjen yang menurut saya jabatan periodenya cukup panjang. Dan mungkin ini akan menjadi satu-satunya sekjen yang jabatan periodenya itu paling panjang. Oleh karena itu, tanpa ada persoalan hukum sekalipun, memang ada kecenderungan bahwa sekjen PDIP di kongres nanti pastinya akan diganti, Man. Itulah yang saya duga, ini kan soal bagaimana regenerasi di internal PDIP yang saya kira pada level sekjen pastinya akan terjadi pergantian. Karena belum ada portofolio dan pengalaman politik sekjen PDIP itu hat-trick 3 kali berturut-turut. Artinya secara alamiah kondisi yang kemudian ada pada PDIP hari ini adalah soal kemungkinan untuk mengganti sekjen ya, karena memang sekjennya sudah 2 periode. Yang tidak pernah tergantikan di PDIP itu adalah the one and only, adalah ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Yang kalau kita dengar dari pernyataan kader-kader, elit-elit, baik di level pusat ataupun daerah, sepertinya memang Kongres juga nanti akan mengukuhkan dan meminta kembali bahwa ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, itu terus memimpin partai ini menjadi bagian dalam konsolidasi dan perjuangan politik di masa-masa yang akan datang.
Oh, kirain bakal ada nama baru tadi Mas Kirain Adi ternyata enggak. bilangnya. Nah, Kita udah deg-degan. iya. Nah kalau misalkan untuk jadwal kongres yang mundur terus nih, ini tuh ada sebabnya nggak sih Mas? Atau ada tanda-tanda apakah seperti itu Mas? Kalau saya sih menduga dua hal. Pertama, sepertinya memang PDIP itu menganggap persoalan pergantian dan suksesi kepengurusan itu tidak terlampau signifikan. Karena kan Pilpres dan Pileg baru beberapa waktu yang lalu selesai Ya. sehingga tidak ada alasan-alasan yang signifikan dan urgen bagi PDIP untuk mengganti persoalan restrukturisasi yang ada di internal mereka. Atau jangan-jangan yang kedua sebenarnya PDIP pun juga butuh recovery karena semua energi, semua kekuatan, semua networking, bahkan resource yang ada yang dimiliki itu kan kemarin habis tempur-tempuran. Kita tahu bahwa 2024 itu adalah bagaimana pemilihan Pilpres dan Pileg secara langsung dan tak lama setelah itu adalah Pilkada secara langsung di 545 kabupaten dan kota. Jadi secara alamiah sebenarnya siapapun yang menghadapi pertarungan politik yang cukup luar biasa dalam tahun yang kemarin pastinya dia butuh penyegaran, butuh recovery, sehingga siap betul sebenarnya untuk mempersiapkan kongres yang merupakan ritual 5 tahunan untuk menyiapkan bagaimana kongres itu ya cukup luar biasa berkhidmat dan sakral. Termasuk yang ada di PDIP. Itu yang sepertinya saya baca dari luar bahwa PDIP pun sebenarnya sedang berhitung dan mengumpulkan energi mereka supaya betul-betul siap dan betul-betul mantap untuk segera melakukan kongres. Iya, Oke. iya. Nah kalau Saya pengen Mas Adi membaca isi kepala Bu Mega gitu ya soal bagaimana PDIP masih cukup pede gitu nggak mengganti Pak Hasto dari posisi sekjen sementara saat ini statusnya sudah tersangka. Ya. Kenapa nggak ganti PLT dulu? Kenapa masih keke bisa bertahan dengan menunggu sampai kongres? Apa sebenarnya hitung-hitungan PDIP memilih pendekatan ini, Mas? Mungkin pertama itu karena tidak ada alasan yang cukup mendesak untuk segera mengganti sekjen mereka. Artinya tugas-tugas kesekjenan itu bisa juga diambil alih oleh Megawati sebagai ketua umum atau didistribusikan pada kader-kader lain di divisi-divisi lain sekalipun posisinya bukan sebagai sekjen. Nah yang selanjutnya menurut saya kenapa misalnya PDIP itu cukup confident tidak segera mengganti Hasto, ya karena memang tidak ada alasan yang cukup signifikan dan penting terutama untuk menghadapi pemilu. Karena pemilu kita sudah selesai di 2024 yang lalu, Pilpres sudah selesai, Pileg sudah selesai, kemudian Pilkada juga selesai. Jadi tidak ada kebutuhan sekjen yang sebenarnya cukup mendesak sehingga posisi sekjen yang saat ini berurusan dengan hukum itu harus digantikan dengan yang lain. Atau jangan-jangan memang yang ketiga, ini adalah sebagai bentuk bagaimana bahwa persoalan Hasto itu ya dianggap menjadi persoalan PDIP. Jadi PDIP itu menunggu betul apa yang terjadi di ujung terkait dengan putusan Hasto, baru di situ kemudian PDIP akan memutuskan kapan kira-kira sekjen mereka itu akan diganti. Karena kalau Hasto itu diganti di tengah Hasto sedang berusaha, sedang melawan persoalan-persoalan hukum yang ada kaitannya dengan KPK, ya mungkin akan melihat bahwa persoalan Hasto ya hanya persoalan pribadi, kemudian berhadapan-hadapan dengan KPK dan tidak ada urusannya dengan PDIP. Saya menduga kenapa Hasto itu dalam setiap sidang selalu dihadiri oleh kader-kader PDIP, 1, 2, 3, bahkan begitu banyak kader mereka yang berdatangan, ini kan sebagai salah satu bentuk bahwa Hasto dalam konteks persoalannya dana hukum, itu juga adalah menjadi persoalan seluruh yang ada di kader-kader PDIP, Mas. Wajar kalau kemudian tidak diganti sampai detik ini. Termasuk kalau misalnya dilihat dari sisi regulasi misalnya ini secara konstitusi atau undang-undang partai gitu mungkin ada pelanggaran nggak dengan status Hasto sebagai tersangka saat ini tapi masih tetap sebagai sekjen. Apakah ada yang dilanggar di situ, Mas? Kalau kita melihat undang-undang partai politik, saya kira tidak ada ke arah itu. Jadi persoalan pergantian struktur dan kepengurusan di internal itu murni persoalan kebutuhan internal partai politik. Jadi posisi ketum, posisi sekjen, kepala-kepala bagian, dan kepala-kepala divisi itu adalah otoritas internal partai yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk juga tidak bisa diintervensi oleh regulasi. Kemarin sebenarnya ada harapan besar ketika ada sejumlah elemen masyarakat yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi soal jabatan ketua umum partai politik yang harus dibatasi. Tapi kan kita membaca putusan dari MK bahwa gugatan itu ditolak. Jadi ketua umum partai ya itu bisa menjabat menjadi ketua umum bisa seumur hidup
sampai kapanpun sepanjang masih dibutuhkan oleh kader mereka, sepanjang masih didukung secara total oleh kader mereka, maka ketua umum partai itu bisa dijabat selama-lamanya. Bahkan saya berharap posisi sekjen dan posisi-posisi yang lain itu juga dibatasi. Tentu sebagai upaya untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di internal partai. Karena kita tahu partai itu adalah produksi di mana sebagai tempat untuk mendesain bahwa calon-calon pemimpin yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa, entah itu menteri, entah itu gubernur, bupati, wali kota, presiden, dan wakil presiden, itu memang tempatnya partai politik. Oleh karena itu, kita sulit berharap bahwa ketika ada persoalan apapun di internal partai, entah ketumnya, entah sekjennya, entah bendaharanya, berurusan dengan persoalan hukum, kemudian akan terjadi pergantian. Itu agak rumit, karena tidak ada regulasi yang mewajibkan itu semua. Yang bisa mengubah keadaan adalah bagaimana keputusan politik yang ada di internal partai. Saya kira memang di situ konteksnya. Rumit memang kalau kita bicara tentang partai politik di Indonesia ini. Iya. Betul. Dan ketika tadi Mas Adi bilang berarti ada kemungkinan nanti ketika Kongres ada di pergantian sekjen baru begitu. Siapa saja kemudian bursa nama yang mencuat ini Mas Adi yang bisa dijadikan panduan? Ya kalau saya tentu gelap gulita Mas, kita orang luar, kita outsider. Tapi pasti udah ada hitung-hitungannya dong. Siapa ya, ada nih kalau kita kan sebenarnya membaca fatsun secara umum. Per hari ini misalnya di internal PDIP itu kan dianggap ada dua faksi. Ya. Ada dua blok besar, bloknya Puan Maharani dan bloknya Prananda Prabowo. Jadi saya hakul yakin siapapun nanti yang jadi sekjen itu adalah mereka yang menjadi bagian dari orangnya Puan dan menjadi orangnya dari Pak Prananda. Kan gitu jalan ceritanya, Mas. Nah, yang kedua, saya bicara tentang kriteria. Kriteria sekjen partai itu di PDIP sepertinya memang adalah mereka yang memang memiliki loyalitas yang cukup tinggi. Ibaratkan emas, kira-kira begitu. Yang jadi sekjen nanti itu ya kadar emasnya sudah 4.000 karat, Mas. Bukan hanya 24 karat. Karena PDIP ini kan merupakan partai kader yang saya kira memang proses politiknya itu dimulai dari bawah. Bukan yang kemudian kader-kader yang dianggap karbitan, bukan kader-kader yang kemudian ujuk-ujuk lompat ke jantung kekuasaan dan dipilih sebagai orang nomor 2 di internal partai. Jadi paling mungkin kita sebutkan dua kriteria itu. Tapi kan kadang kawan-kawan media itu meminta mention sebuah nama. Saya selalu disclaimer di awal, sekalipun nama ini kita sebutkan, pertama ini sangat sensitif. Karena kalau disebut nama itu dianggap mengendorse sebenarnya. Karena dianggap memberikan nilai positif. Sementara yang tidak disebut juga punya keinginan dan punya harapan dipilih, itu merasa tidak nyaman. Tapi saya sebagai peneliti, karena kita sudah menyebutkan di awal bahwa di internal PDIP itu pastinya sekjen itu yang beririsan dengan Puan ataupun beririsan dengan Prananda, maka muncul nama-nama yang ada di pikiran saya. Misalnya muncul seperti Utut ya. Pak Utut itu ya mungkin kita tahu semua sebagai kader PDIP yang juga sudah lama berproses. Kemudian juga adalah siapa namanya Pak Oli ya, Pak Oli Dodon KB. Kemudian ada Pak Said Abdullah, bahkan beberapa waktu yang lalu sempat muncul namanya Ahmad Basara. Dan belakangan ini juga muncul nama misalnya seperti Deddy Sitorus. Yang kita tahu adalah bagian dari orang penting, sosok penting yang selama ini selalu membersamai dengan Pak Hasto sebagai sekjen PDIP. Jadi hal-hal yang semacam ini yang sepertinya sangat mungkin kita tebak sebagai hal-hal yang sifatnya prediktif soal kemungkinan siapa yang nanti akan menjadi sekjen PDIP, karena sekjen PDIP ini kan veto player-nya ada di Megawati sebagai ketua umum partai, atau jangan-jangan yang menjadi sekjen PDIP bukan apa yang tadi saya sebutkan. Jangan-jangan gubernur Jakarta yang saat ini sedang jadi gubernur. Karena apapun Pak Pramono Anung itu dinilai mampu mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang ada di internal partai sebagai bridging, sekaligus sebagai jembatan politik yang mampu bagaimana PDIP itu berkomunikasi dengan kubu pemerintah. Konon Pramono Anung ini kan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Prabowo, dengan Gerindra, dan semua stakeholder politik yang ada di luar PDIP. Jangan-jangan Pak Pramono Anung nanti yang akan dipilih. Karena kita tahu Pak Pramono Anung ini kan resistensinya nyaris tidak ada. Semua pihak kemudian terkonsolidasi dan memberikan dukungan politik secara total. Itu terbukti ketika Pramono Anung itu jadi gubernur Jakarta,
partai yang dulu memberikan dukungan politik secara total ke Ridwan Kamil, semuanya menyatakan siap bekerja sama dengan Pramono Anung. Itu artinya Pramono ini adalah sosok yang memang memiliki jejaring dan tingkat penerimaan di atas rata-rata. Dan ya tentu publik tahu sudah memenuhi syarat untuk menjadi sekjen. Apalagi Pak Pramono ini pernah juga jadi sekjen partai lah, kira-kira begitu. Dan Pak Pramono Gemini juga. Gemini juga. Biasa memimpin ya kalau Gemini ya. Mungkin bisa nggak tuh dari Jadi zodiak sebenarnya gitu, kalau Mas? sekjen PDIP masih gelap gulita, Mas. Masih Karena gelap. Oke. masih gelap, tapi kan semua sifatnya prediktif, bisa salah, Iya, melenceng iya. jauh, dan ya tidak terkonfirmasi. Kita tinggal tunggu aja nanti. Oke. Kalau sekjen PDIP masih gelap gulita, apakah kalau ketua umum PSI juga masih gelap gulita, Mas Apa Adi? udah terang, Mas? Saya menduga kalau ketum PSI masih Kaisang ya. Enggak jadi Pak Jokowi nih? Ya kalau Pak Jokowi rasa-rasanya bagi saya tidak mungkin. Kalaupun toh misalnya at the end Jokowi itu menjadi bagian dari PSI, tentu bukan ketua umum partai. Mungkin posisi di atasnya seperti Dewan Pengarah, Dewan Pembina, ataupun dewan-dewan yang kemudian posisinya melebihi posisi ketua umum. Saya kira di partai politik itu bukan soal menjadi ketua umum, tapi apakah posisi itu diberikan kewenangan untuk menentukan dan menorkestrasi bagaimana keputusan-keputusan partai. Di Demokrat misalnya, ketua umumnya memang AHY, tapi kan ketua majelis tinggi kita tahu Pak SBY. Dan posisi majelis tinggi ya di Partai Demokrat itu kan cukup powerful, cukup signifikan juga, terutama untuk memberikan guidance bagaimana kebijakan-kebijakan politik yang ada di Partai Demokrat. Oleh karena itu, kalau bicara tentang ketua umum PSI, rasa-rasanya feeling saya itu masih tetap Mas Kaisang ya. Kalau Pak Jokowi, bagi saya, sorry to say, kalau diibaratkan orang pakai baju, terlampau kecil bajunya Mas. Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PSI. Tapi kalau Dewan Pembina cocok. Kalau Dewan Pembina mungkin, karena memang selama ini kita tahu ya bahwa bahkan sekelas Dewan Pembina sekalipun menurut saya nggak cocok Mas. Tapi begini soal PSI dan Pak Jokowi, bagi saya melihatnya cukup dilematis ya. Satu sisi partai yang paling Jokowi sampai detik ini itu adalah PSI. Jadi sejak Jokowi itu konflik dengan PDIP, satu-satunya partai yang selalu memberikan pembelaan, pasang badan, memberikan dukungan secara total kepada Pak Jokowi, the one and only hanyalah PSI. Yang kedua, kalau kita membaca argumen-argumen survei, termasuk survei yang kita lakukan di parameter ya, basis konstituen pemilih PSI adalah mereka yang memang sejak awal berdiri tegak dan memberikan dukungan politik kepada Pak Jokowi sejak Pilkada Jakarta, kemudian Pilpres 2 kali. Ini adalah argumen yang menurut saya tidak bisa dibantah bahwa Jokowi itu sangat identik dengan PSI dan PSI sangat identik dengan Pak Jokowi, terutama setelah Jokowi itu berkonflik dengan PDIP. Tapi yang kedua Mas, kenapa saya sebut dilematis? Ya suka tidak suka, portofolio politik Jokowi ini kan mentereng ya. Harus diakui, mantan presiden 2 periode, mantan gubernur, mantan wali kota. Dan bahkan Jokowi itu satu-satunya orang yang menurut saya yang linearitas bahwa karir politiknya itu sangat lurus gitu. Dari wali kota jadi gubernur, habis jadi gubernur jadi presiden. Belum ada presiden-presiden seperti Pak Jokowi. Dan pada saat yang bersamaan kita tahu approval rating, popularitas yang cukup tinggi termasuk jadi magnet politik, itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Jokowi. Wajar kalau kemudian saya ingin mengatakan, rasa-rasanya untuk Pak Jokowi, orang yang cukup penting, orang hebat dan mantan presiden, kalau masuk PSI, ini ibarat orang pakai baju, bajunya kekecilan, Mas. Ya siapa tahu kalau Pak Jokowi masuk PSI, PSI-nya jadinya punya baju yang lebih besar gitu jadinya Mas. Ya kalau Pak Jokowi ke PSI ya tentu saja PSI dapat durian runtuh Mas. Iya, betul. Jadinya bisa masuk Senayan dong. Iya, untung benar, untung banyak ini PSI. Kenapa saya sebut baju yang dipakai itu kekecilan? Ya kalau saya melihat dari jauh untuk ukuran Pak Jokowi itu kalaupun toh bergabung dengan partai, ya partai-partai besar Mas. Golkar, Gerindra, ya kalau ke PDIP kan tidak mungkin. Kenapa? Ini tentu untuk menyesuaikan betapa portofolio politik Pak Jokowi itu cukup mentereng lah kira-kira betul. Tapi kalau memang at the end Pak Jokowi itu di PSI, entah sebagai ketum atau sebagai Dewan Pembina, Dewan Pengarah, entah Majelis Tinggi, itu bagi saya suatu keajaiban yang
mantap, semantap Mantap ya. mantapnya. Karena Ajaib Iya. Mas, ajaib. saya mau analisis dikit tadi. Kenapa Oke. Mas Adi tadi sempat pakai kacamata lagi. Pas Ah. ngomongin Pak Jokowi. Apakah karena Kenapa? Pak Jokowi seperti Men- matahari? Karena mentereng banget. Makanya jadi pakai kacamata ya Mas ya. Bukan, membaca langkah politik Pak Jokowi dari dulu itu memang saya selalu salah Mas. Jadi butuh Terutama- kacamata khusus ya. Iya, terutama misalnya memprediksi bahwa Pak Jokowi itu tidak akan berpisah dari PDIP. Bagi saya itu sesuatu yang di luar nalar gitu. Ternyata Anak muda kejadian sekarang ya. menyebutnya itu di luar Nurul, tapi Di itu luar. kejadian. Iya, iya. Tapi di politik ini kan semua bisa terjadi. Berarti Iya, ya. Betul. Iya, iya, iya. Betul, iya. Mas. Ya udah Makanya kalau saya butuh kacamata khusus nih. benar. Itu kacamatanya khusus ya. Kita nantikan appearance lainnya yang spesial dari Iya Mas dong. Adi Prayitno ya, yang selalu hadir dengan penampilan-penampilan spesial. Terima kasih banyak kalau gitu Mas Ya, Adi terima untuk kasih waktunya. banyak Mas Adi atas Mantap ya. waktunya. Nanti kita ke studio nyanyi-nyanyi ya. Iya dong. Iya dong, harus dong. Atau kalau belum ke Mas. studio kita undang lagi, nanti Mas Adi pakai kostum superhero ya Mas ya. Oh, boleh. Oke, tapi nyanyi dangdut ya. Oh, boleh. Boleh. Indahnya bulan. Mau, saya bisa nyanyi dangdut juga, kita duet. Aduh, udah naik nih Udah jempol begini. gua. Udah begini ya. Oke, baik kalau gitu terima Thank you kasih ya, Mas thank Adi. you ya. Selamat Terima kasih Mas sore. Adi, selamat sore.